Baru-baru ini kita dihebohkan dengan adanya pagar laut yang tak bertuan di Tangerang. Apakah pagar laut ini ada hubungannya dengan Pantai Indah Kapuk? Mari kita telusuri isu ini dari awal sampai akhir. Selamat menyaksikan. Later. Pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di perairan utara Kabupaten Tangerang, Banten membuat kelompok nelayan setempat ikut angkat bicara. Kelompok nelayan yang tergabung dalam jaringan rakyat Pantura Kabupaten Tangerang mengklaim pagar laut itu dibangun untuk pemecah ombak demi mencegah abrasi serta mitigasi terhadap megatrust. Menahan abrasi, dan yang kedua menahan pemecah gelombang juga, dan di sisi lain juga keuntungan dan kemanfaatannya adalah buat masyarakat nelayan khususnya itu jadi penghasilan tambahan. Jadi di situ bisa habitat kerang hijau itu hidup, dan itu hasilnya sangat luar biasa. Dulu tahun 2004 2005 selesai sampai 2016. Waktu kita nolak tambang pasir laut. Iya. Nah itu kan buat reklamasi, dan kemudian berdirilah namanya PET 1. Iya kan? Setahu saya PET 1 PET 2 itu kan swasta tuh Pak Heri. Ya. Kok ini saya seperti ngelawan negara gitu. Proyek strategis nasional katanya kan PSN. Jadi bergeraknya mah duluan, kok tiba-tiba ini ada stempel PSN gitu. Nah artinya yang saya pertanyakan ya Pak Yayan, saya mumet bingung ini, label PSN ini kok ditempelin kepada perusahaan yang jelas-jelas ini satu merusak lingkungan, mengganggu dapur nelayan, belum lagi sekarang itu kuarinya nih galian sini. Ini sawah produktif digali katanya 2 meter doang sampai 9 meter kayak danau, jualan acak-acakan. Orang aktivitas hari-hari ada yang ketabrak itu bukan 1-2 orang, makanya ribut kemarin di Teluk Naga itu bukan 1 orang 2 orang, lebih dari 7 yang ketabrak, makanya ngamuk masyarakat tuh, udah kalap sarap ngamuk. Itu artinya kok tingkah laku yang model begini kok jadi proyek strategis nasional. Pertanyaannya, strategis untuk siapa? Kalau ngomong nasional kan berarti ngomong rakyat tuh, Baji. Ngomong nasional kan ngomong rakyat. Strategis nasional atau misalnya kesejahteraan nasional. Tapi bukan. Kok saya nggak merasa strategis gitu kan? Sengsara nasional. Ini makanya pencerobotan nasional gitu kan? Ini yang nggak habis pikir. Terus kemudian, nah saya ini boleh dibilang, oh ini mah orang-orang yang kena provokasi dari ini. Nah, kata saya ini bukan kena provokasi, karena memang saya mengalami kepahitan gitu. Nah kalau misalnya saya dicap, kamu melawan negara, maka saya akan memilih, ya saya melawan negara, karena negara tidak sesuai dengan apa yang saya rasakan saat itu. Kalau saya dituduh menolak PET ini adalah melawan negara, maka saya akan akui, ya betul saya melawan negara. Karena pasti saya akan nyatakan, barang siapapun orangnya yang ada di Indonesia ini, baik tukang cangkul maupun presiden, yang mengatakan bahwa proyek PET dan seterusnya ini adalah kebaikan, tidak ada mudarat atau lebih banyak manfaatnya, saya pastikan itu adalah antek dan cecunguk penjajah. Saya pastikan itu. Dan jika kemudian saya yang bicara ini melawan negara, ya saya ngelawan negara, dan saya akan lawan sampai titik darah penghabisan. Itu tekad saya. Karena saya melihat ini, waduh, kayak bukan dalam negara gitu. Ini camat kemana, lurah kemana, nggak ada pembelaan. Ngomong sama lurah ternyata sudah jadi bagian dari proyek ini karena ada keuntungan transaksi tanah gitu kan. Kemudian jaringan-jaringan lurah juga seolah-olah bikin asumsi seolah-olah ini baik. Tambah-tambah kalau ngeliat di Kompas tuh, waduh saya pengen nyampe CV aja ya. Lah ya masa ngomong bahwa
proyek itu banyak manfaatnya, kemudian walaupun dipagar segala macam, nelayan masih bisa nelayan. Coba mana yang jadi terdampak katanya. Few moments later. Di belakang ini koperasi apa? PIK yang di PSN kan. Ya, itu korporasinya. Nah, pemagaran ini sebenarnya mah tetap ini proyeknya dari Ali Hanafi ke Encun nih. Encun itu Ahmad Ghazali ditenderkan lagi ke Mehmet. Nah, bikinlah ini Sinton ini bikin supaya mengalihkan isu gitu kan, supaya ini tidak terjadi ke dia nama itu. Akhirnya ditongolkan ya namanya Jaringan Rakyat Pantura, bahwa ini swadaya itu segala macam. Dan ini sebenarnya udah jadi. Yang saya sebut tadi ini udah jadi materi gugatan di pengadilan. Gitu. Nah kalau ngomong Ali Hanafi, silakan aja semua di sini juga tahu siapa. Tangan kanannya siapa maksudnya. Itu kan. Kalau ngomong aguan segala macam ya berarti kan Antoni Salim segala macam. Itulah korporasinya maksudnya. Dan jika negara tidak berani ke itu, saya akan lawan. Banten saya akan pimpin. Tarsin dengan Sandi ternyata masih dalam satu kelompok, yaitu Jaringan Rakyat Pantura. Ternyata Sandi dan Tarsin masih dalam satu kelompok, yaitu kelompok Jaringan Rakyat Pantura. Di mana hari ini penggiringan opini yang kemudian ini liar, yang bisa ditafsirkan berbagai macam dan untuk kepentingan yang macam-macam. Ini yang kemudian mau kita sampaikan secara tegas bahwa soal pagar laut yang ramai tentu ini bagian dari agenda yang kemudian tersebar masif di media sosial mainstream dan nasional. Tentu tidak benar. Setelah kami cross check, karena tadi kami prihatin bahwa hari ini masyarakat, mahasiswa, berbagai macam elemen masyarakat homoisme ikut aliran arus media. Jadi kami dari Jaringan Rakyat Pantura ini berinisiatif untuk meng-cross check langsung kondisi di lapangan sebetulnya seperti apa, begitu kira-kira. Lalu kemudian ternyata ini adalah bagian dari jawaban bahwa menjawab abrasi di pesisir Kabupaten Tangerang yang sudah luar biasa mengikis pesisir Kabupaten Tangerang. Itu poin pertama yang harus kita catat sama-sama. Lalu siapa yang membuat kemudian yang disebut pagar yang keliru itu swadaya masyarakat, kawan-kawan semua. Dan yang lebih penting, kita melibatkan masyarakat karena memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut, ya, untuk membuka akses terutamanya, ya, bagi para nelayan yang akan melaut. Kemudian material-material yang akan kita gunakan selama cuaca masih memungkinkan untuk mempermudah, sebenarnya kita bisa memakai tagbut. Tapi dari hasil survei yang kita laksanakan, ya, selama kedalaman kurang dari 3 meter, tagbut itu tidak bisa kita laksanakan. Jadi kita memanfaatkan material-material yang ada untuk mempermudah, untuk mempercepat pelaksanaan pencabutan patok-patok ataupun pagar yang ada di laut. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang pertanyaan? Dan ini selama ini pagarnya belum ada yang mengaku ya? Nanti kalau ada yang mengumumkan apapun itu, kalau untuk kepentingan rakyat, ya, Angkatan Laut, TNI khususnya, ya, kita akan tampil ke depan. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada yang ada yang mengakui. Kita perlu koordinasi lebih lanjut. Demikian, Mas. Semoga kasus pagar laut dapat diselesaikan dengan baik oleh pemerintah sehingga tidak merugikan warga setempat, khususnya para nelayan sekitar.